persahabatan melalui virtual Bang ya. Iya, betul. Dengan begitu mendaftar, banyak teman, banyak saudara Ya. di mana-mana di pelosok Tangerang, So khususnya sharing, ya. Banten gitu kan. Nah ini pertanyaan untuk Bang Madi nih Bang. Bang, Abang bagaimana menanggapi untuk khususnya untuk komunitas musik yang sudah terjalin erat sampai sedemikian eratnya hubungan baik emosional mungkin ya, sehingga bisa melahirkan barangkali karya-karya apik lah katakanlah demikian, harapannya untuk Dewan Kesenian Tangerang maupun harapan yang lebih luas lagi seperti apa Pak? Ya, secara umum Dewan Kesenian Kota Tangerang ingin seluruh aktivitas kesenian di Kota Tangerang itu berjalan. Bahwa ada pandemi tidak mengharuskan kita harus mati, kreativitas itu tanpa batas gitu loh. Jadi memungkinkan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menerobos seluruh rintangan kita tanpa istilahnya kita juga melanggar protokol kesehatan kalau di masa pandemi ini. Nah, karena itulah makanya harapan Dewan Kesenian Tangerang, aktivitas-aktivitas kemudian harus kembali menggeliat, walaupun harus barangkali ada alih wacana atau ada alih wahana ya, di mana misalnya untuk performnya itu dialihkan melalui media-media virtual. Tetapi itu juga Nah, apalagi misalnya musik itu gimana ya, bahasa universal ya, bahasa universal manusia, di mana setiap manusia itu punya sense of music yang memungkinkan gitu loh, caranya merambah ke tingkat-tingkat yang dunia gitu misalnya, atau ke tingkat global. Karena itu harapan Dewan Kesenian Kota Tangerang ketika misalnya membackup, memfasilitasi, mencoba mendukung, mensupport gitu loh, bahkan membantu kegiatan-kegiatan seni musik khususnya yang ada di teman-teman TMC ini gitu loh. Ini hanya karena faktor kebetulan ya TMC diketuai oleh Bang Yanto. Ya, siapapun nanti misalnya yang memegang TMC, tetaplah kita punya hubungan baik yang bisa mensupport untuk kegiatan-kegiatan musik yang prinsipnya harus maju, harus bisa merambah ke tingkat global gitu loh, go internasional lah katakan lagi seperti itu, sehingga karya-karyanya itu betul-betul bisa dinikmati oleh banyak orang gitu loh. Apalagi virtual ya, dengan YouTube memungkinkan gitu loh, manusia yang tinggal di kutub utara atau di kutub selatan juga nonton YouTube itu gitu loh, channel-channel itu. Nah, itu kan artinya tergantung bagaimana kita kemudian memanajemeni mengelola ya tampilan-tampilan kita, karya-karya kita sedemikian rupa. Barangkali kedepannya oleh TMC ini dan kami juga di DKT barangkali yang perlu untuk bisa lebih membuat teman-teman eksis adalah bagaimana membuat atau mengelola katakanlah manajemen seni pertunjukannya gitu loh. Manajemennya yang diperkuat gitu loh. Karena di tingkat itulah kadang-kadang kita lemah. Karya kita bagus tapi kita nggak mencuat karena persoalan manajemen. Nah, inilah barangkali yang perlu diberikan penguatan ke depan ya, baik oleh kami di Dewan Kesenian Kota Tangerang melalui komite musik maupun oleh teman-teman komunitas yang lain seperti TMC. Terima kasih. Bang, ini kemudian bertanya lagi nih ya, rasa penasaran barangkali tujuan bersama apa yang ingin dibangun oleh Dewan Kesenian Tangerang melalui seni dan budaya ini. Kita ingin seluruh kesenian itu, terutama yang juga termasuk yang berbasis kearifan lokal Kota Tangerang itu muncul dalam konteks pelestarian. Pelestarian itu ada 4 komponen di dalamnya, Bang Medi. Pelestarian itu di dalamnya ada pembinaan, ya, ada pengembangan, ya, ada perlindungan, dan ada pemanfaatan. Nah, bagaimana pembinaan, pengembangan kan dalam konteks yang bisa mengglobalisasikan karya-karya kan. Pembinaan bagaimana kita menyusun memberikan penguatan tadi gitu loh, memberikan advokasi, memberikan fasilitas dan segala macam, termasuk memberikan stimulus gitu loh, atau memberikan di tingkat misalnya
pemerintah gitu, atau di ranah pemerintah itu misalnya ada regulasi yang memberikan keleluasaan bagi seniman-seniman seluruhnya, termasuk para musisi untuk bisa berkarya di dalamnya. Perlindungan adalah basis-basis hukum tadi. Nah, inilah barangkali yang sedang diberikan penguatan oleh Dewan Seniman Kota Tangerang untuk membuat regulasi-regulasi seni budaya kita yang bisa potensial mengembangkan pelestarian tadi. Termasuk di dalamnya misalnya memberikan penguatan hukum terhadap pemajuan kebudayaan. Nah, ini yang sedang kita dorong bersama. Saya pikir wilayah-wilayah itu, Bang Medi, yang harus dijadikan semacam tujuan bersama kita gitu loh. Tujuan bersama kita, bukan tujuan DKT saja, karena pada prinsipnya adalah tujuan bersama kita dalam membangun ekosistem kesenian Kota Tangerang menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berkarakter lagi, lebih menggali lagi potensi-potensi kearifan lokalnya dan lebih mendunia. Ya, amin. Ini menarik ya. Bicara satu musik aja, bicara satu jenis kesenian aja begitu luar biasa. Ini kembali ke Bang Yanto nih, Bang. Ya. Kalau bicara hari ini komunikasi barangkali tidak terlalu susah ya, tetapi bagaimana kita tahu dengan jumlah komunitas yang begitu banyak, khususnya musik gitu kan. Seperti apa sih bentuk komunikasi Bang Yanto sebagai ketua TMC ke komunitas-komunitas ini? Oh, iya. Apa yang digunakan? Iya, pastinya tadi diawali oleh sekarang udah banyak alat ya, artinya alat fasilitas media sosial yang sangat mudah gitu. Pertama ya tentunya dari yang umumnya adalah WA ya kan. Nah, itu dari WA itulah yang paling sangat mudah, sangat cepat dan sangat efektif, sangat murah pula gitu menginformasikannya. Ya, salah satunya itu kita ada beberapa grup WA yang memang ada TMC WA yang ini, ada TMC yang official, ada TMC yang secara umum gitu kan. Nah, dari yang paling efisien yang kami lakukan setiap saat adalah itu. Setiap saat betul-betul setiap tahun. Maksudnya lagi begini komunitas jalan terus nih. Karena saya di sini harus ketemu dengan salah satu komunitas musik keroncong yang usianya sudah sepuh-sepuh. Itu by WA saja. Salah satunya yang tadi saya bilang Bang Madin di back state lah bahasanya. Kayak ada Mas Didi Drolis ya kan, ada teman-teman musisi yang lama itu kan terabaikan karena mereka nggak kenal. Nah, itu salah satunya kita mau ketemu ntar. Nah, terus FB tentunya sangat-sangat efektif, Instagram, YouTube dan seterusnya. Tapi hari ini komunikasinya baik kita mau informasi dan instruksi kita semua dari grup WA. Ya. Pada umumnya itu yang kita pakai. Ya. Tadi bicara aliran musik, ada keroncong, ada pop rock dan sebagainya. Kemudian bisa masuk ke jalur katakanlah bisa disebut sebagai anggota TMC atau enggak? Apa itu? Jalur-jalur tadi apa seni musik keroncong? Oh iya. Bisa dikatakan anggota nggak? Iya, karena dia saya bilang tadi ada grup WA, ada grup ada big band, kita bikin big band yang pakai brass band itu pakai tiup, pakai flute, itu brass band sebutannya ya. Nah, kita lagi bentuk ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan. Memang mayoritas semuanya musisi senior. Jadi kita dorong ada musik pop tadi, ada musik yang pop rock, ada yang big band, ada yang keroncong yang tidak boleh kita tinggalkan. Baik, ini ada tidak sih prinsip-prinsip yang harus dipegang katakanlah untuk masing-masing kelompok musik sehingga bisa berjalan awet di Tangerang Musik Community gitu kan. Prinsip-prinsip seperti apakah? Semangat pertama nih. Prinsipnya itu semangat. Karena kenapa saya bilang semangat? Kalau semangat sudah hilang, semua selesai juga itu. Kita mau melangkah aja sudah malas gitu kan. Yang pertama semangat, apalagi di usia-usia yang agak sulit ya, di usia-usia yang memang sudah cukup lumayan di atas 50 itu, kalau nggak semangat diangkat sulit. Jadi itu yang saya bangun di teman-teman yang senior, baik yang seumuran dengan saya, yang senior itu semangatnya dulu. Tujuannya tidak bicara komersil, tapi bagaimana silaturahminya kuat. Melalui silaturahmi itulah yang bikin kita jadi
ketemu terus, ngobrol terus, gitu, bercanda terus, sehat terus gitu kan. Jadi nggak ada hal yang ini sedikit. Kita hiburan aja, senang-senang aja, nggak ada masalah gitu kan. Yuk, yang penting kita ngopi. Bahasa kami itu selalu ngopi aja. Nggak ada hal-hal yang jadi beban pikiran maupun umat ngopi, kita sehat. Nah, itu yang jadi teman-teman jadi enjoy aja gitu. Ya, hal yang paling penting adalah semangat. Semangat. Gitu. Semangat. Kemudian bagaimana untuk bisa meyakinkan gitu kan, meyakinkan bahwa, yuk komunitas musik keroncong, Anda bisa bergabung dengan kami. Ya. Yuk komunitas musik band, Anda bisa bergabung dengan kami. Bagaimana Anda meyakinkan? Ya, karena gini, saya lihat justru kesempatan atau peluang-peluang yang saya lihat dengan mata kepala dan saya merasakan itu, bahkan kebetulan saya juga di Dewan Kesenian Ketua Komite Musik, ya sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kami ya, bahwa musik keroncong adalah musik tradisional ya, walaupun sejarah dari Portugis dan lain sebagainya, tapi ada sejarah yang menjadi sebuah kesenian musik yang pernah bertahan dan di beberapa puluh tahun yang lalu disukai oleh masyarakat Indonesia. Ya, artinya orang-orang tua kita sudah melakukan dan memainkan musik keroncong itu yang menjadi musik tradisi kita. Nah, hampir di mall di mana itu jarang sekali saya dengar. Di satu daerah paling satu, ya kan, 2, itu pun orang udah tua-tua semua. Termasuk sekarang yang saya komunikasi dan silaturahmi usianya di atas 50 semua, bahkan ada yang 68 tahun umurnya, hampir 70, dan itu musisi senior. Sebenarnya kalau adik-adik tahu itu musisi sebelum kita ngapa-ngapain dia udah luar biasa. Masih semangat ya? Masih semangat, dan udah nunggu saya, nggak detik aja, itu udah lagi ditunggu saya. Kita daulat juga pemerintah kota untuk melestarikan musik-musik tradisional, bukan hanya keroncong sebenarnya. Begitu. Ini ada yang menarik, musik-musik modern itu tumbuh seperti ilalang. Ini menarik. Ini saya akan bertanya ke Bang Madin. Saya akan bertanya ke Bang Madin. Tadi ada disebutkan di Dewan Kesenian Tangerang itu ada 7 komite, Bang ya. Ada 7 komite. Ini pasti satu rumah tangga yang tidak adem-adem saja pasti. Di situ kalau ibaratnya ada anak gede, ada anak tua, anak kecil. Nah, ada konflik, Bang ya. Ini bagaimana, Bang? Adakah konflik di lintas komite dan bagaimana cara kemudian Abang sebagai ketua Dewan Kesenian Tangerang untuk mengatasi konflik-konflik tersebut? Konflik mah begini ya. Atau ada atau tidak ada, Bang? Gini, kita menghirup napas aja sebuah konflik bagi kita. Mantap. Ketika ada hambatan. Artinya bahwa kita tidak menafikan konflik adalah, tapi bagaimana kita mengelola, memanajemen konflik itu menjadi sebuah semangat kebersamaan. Karena prinsipnya konflik itu muncul hanya karena terjadi kesalahan perbedaan pandangan, kesalahan persepsi, ada masing-masing punya tujuan yang sebenarnya bisa didekatkan. Nah, selama kesadaran kita untuk mengelola konflik itu sebagai sebuah tujuan kebersamaan yang akhirnya mengerucut kepada tujuan kebersamaan, walau disikapi dengan beda pandang, selama itu masih kita pegang gitu loh. Selama itulah barangkali konflik masih bisa kita minimalisir gitu, terus kemudian kita dekatkan, bahkan kita kita satukan kembali lah gitu, kita rukunkan. Nah, dalam konteks itu misalnya saya sih sebenarnya pengen gitu loh pada setiap misalnya lontaran-lontaran program yang disampaikan oleh Dewan Kesenian Kota Tangerang dikonfliki gitu loh. Karena ketika dikonfliki gitu loh, dia punya persepsi berbeda kan. Nah, tinggal kita diskusikan. Loh, di mana perbedaannya, terus kemudian dari sudut pandang apa ketemu. Alhamdulillah kita menghasilkan satu tujuan dari pandangan-pandangan yang beraneka ragam gitu loh. Jadi seperti itulah sebenarnya kita mengelola konflik ya, artinya manajemen konflik kita tergantung pada akhirnya konflik itu dilihat dari sisi apa. Tetapi bagi saya pribadi ya, saya sebagai ketua komite teater, ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang, nah itu Bang Magor, sebagai ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang maupun secara pribadi,
saya mengharapkan bahwa konflik-konflik yang muncul segala macam, perbedaan pandangan yang semacam adalah sebuah keanekaragaman sudut pandang yang ayo tinggal kita satukan, karena tidak bisa mungkin juga kan dari satu tujuan yang sama itu kita bisa masuk dari berbagai arah kan. Kan kita bisa punya saling menghargai itulah barangkali yang harus kita ini, karena bagi saya pribadi nggak ada masalah gitu ketika seseorang untuk mencapai tujuan Bogor lewat Bekasi gitu loh, sementara saya lewat Tangerang Selatan gitu loh, kan sama-sama tujuannya gitu loh. Nah inilah keanekaragaman, keberagaman, cara sudut pandang, cara orang menilai, cara orang menyikapi itu aneka ragam. Kita pahami kebinekaan kita ini, apalagi nih sekarang nih Hari Pancasila ya. Kebinekaan adalah sebuah anugerah yang perlu kita sikapi bersama. Berbeda-beda walaupun satu jua. Satu jua itulah sebuah tujuan kita. Walaupun dengan aneka sudut pandang, aneka jalan, aneka cara untuk bisa menempuh tujuan bersama itu. Saya kira itu Bang Medi. Jadi tidak ada hal-hal yang krusial dalam sebuah konflik selama kita masih punya satu kesatuan pandang dalam menyikapi tujuan-tujuan bersama kita. Saya kira itu. Terima kasih. Ini tadi anugerah ini Bang Yanto ini juga semacam diberikan anugerah untuk bisa ini kembali ke Bang Yanto ya, diberikan anugerah untuk bisa menghidupi komunitas musik. Tadi saya sempat agak merinding ya ketika bicara musik keroncong, ada yang usianya 68, nah itu kan. Bang Yanto, adakah penghargaan untuk orang-orang ini yang kemudian sampai hari ini masih eksis? Penghargaan seperti apa yang Bang Yanto berikan? Saya merinding juga kalau dibalik. Kalau saya lihat secara umum itu tadi saya bilang dia musisi senior yang sebenarnya penghargaan sementara yang harus kita lakukan pertama adalah dari musisi junior. Karena sebelum kita mengapa-ngapain tadi kita masih ngeronda, mereka sudah eksis bahkan mendunia menurut saya. Karena salah satu musisi Rollis itu yang ada gabung di kita itu juga udah luar biasa. Ada musisi-musisi yang lain yang dihargai oleh kita dulu. Nah setelah itu baru ada penghargaan yang memang tadi kalau kita latar belakangnya ya cukup biasa-biasa saja. Saya berapa kunjung ke sana kemarin. Tapi penghargaan yang sifatnya baik dari Dewan Kesenian maupun pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas kebudayaan lah, pariwisata atau dinas-dinas terkait mestinya membuat database walaupun pernah dilakukan dulu saya lihat. Tapi stuck berapa tahun. Nah, saya ingin didata. Ya didata, saya ingin keinginan melalui Dewan Kesenian mungkin kita data musisi-musisi senior yang cukup harus kita hargai karena eksistensinya cukup ya. Nah apalagi sekarang dia mau melestarikan musik-musik yang apa sih rentang-rentang ngantuk gitu. Terus gimana kalau kita nggak hargai? Penghargaannya bentuk apa saja, tinggal dipelajari aja, didiskusikan seperti apa sih penghargaannya. Mungkin kalau kertas aja sih ya dia ada lagi penghargaan yang nilainya tidak ternilai. Ya, ini ke Bang Madin sebagai Ketua Dewan Kesenian Tangerang. Mungkin apakah sampai sekarang atau sudah ada atau belum ya? Katakanlah bisik-bisik Bang Madin, seniman-seniman Tangerang itu yang layak untuk diberikan penghargaan itu siapa ya? Gitu kan. Mungkin dari katakanlah dari dinas atau dari pemerintah terkait Dewan Kesenian Tangerang yang sebagai bapaknya ya, boleh dibilang bapaknya seniman itu ada tidak Bang? Father ya. Ya gini Matt, sebenarnya untuk bisa mendata seniman-seniman maestro ya, seniman-seniman yang sudah life achievement gitu ya, kita kalau gitu yang sepanjang hidupnya juga mendedikasikan untuk kesenian, itu sebenarnya bisa kita lakukan dan data-data sebagiannya sudah ada.
Cuma persoalannya ketika kita ingin memberikan reward gitu, kita ingin memberikan award gitu loh dalam bentuk apapun, harus dibarengi dengan satu bantuan-bantuan lain gitu loh. Kalau cuma sekedar misalnya sertifikat begitu doang sih sebenarnya DKT masih bisa mungkin, ya. tapi kan kita nggak mau begitu, makanya itu ya. kita coba misalnya minta ke pemerintah untuk bisa mengalokasikan dana itu, dan itu sebenarnya juga ada dalam nomenklatur mereka untuk bisa memberikan penghargaan kepada maestro kesenian kita gitu. Itu ada. Nah, nanti istilahnya tinggal DKT yang mencoba merumuskan, mencoba membuat kriterianya, mencoba menentukan untuk tahun ini misalnya itu siapa, tahun berikutnya siapa. Saya dulu di Dewan Kesenian Jakarta ya, di Kota Tangerang termasuk salah satu seleksi selektor ya, orang yang menyeleksi siapa yang berhak menerima penghargaan dari gubernur. Itu pernah saya pribadi ketika duduk itu pernah melakukan itu, mencoba kita teliti simak. Nah ini kenapa tidak gitu loh untuk di Dewan Kesenian Kota Tangerang melakukan itu ya. Makasih. Pak Yanto, ini saya masih penasaran nih. Belum closing set kan? Belum. Belum. Bang Yanto udah celek-celek aja dari tadi. Itu 5 menit lagi katanya itu kan. Bang Yanto. Iya. Bang Yanto itu mantan musisi ya? Iya. Bukan musisi itu tidak ada mantan. Ada mantan. Gimana Bang Yanto dulu satu grup? Iya, saya ada grup namanya, pertama sekali saya namanya Destroyer. Kalau yang nanti ini bisa ditonton yang senior mungkin tahu sejarah musik atau grup musik Destroyer. Perjalanannya Destroyer malang melintang di panggung di seputaran ya Pulau Jawa lah katakan itu. Lalu kebentuk, diinginkan oleh produser, namanya diganti. Kalau buat recording namanya lebih komersil, namanya Flash. Ya, saya pernah recording di Musika album pertama, di Musika Studio, dan keduanya di Blackboard dan Indo Musik. Ya, dia berafiliasi ke sana. Yang bukan 2 album saya punya. Itu ya, bukan mantan ya, artinya dulu pernah mengeluarkan 2 album di Musika dan di Blackboard Indo Musik. Gitu. Lumayan dulu. Jadi artis juga dikit. Cuman sekarang sekarang aktivitasnya beda. Bahwa musisi, seniman itu nggak ada mantan. Cuman apakah dia lagi aktif benar atau enggak? Karena kadang-kadang seperjalanan waktu gitu di mana usia bertambah, memang aktivitasnya makin menurun. Gitu. Ya ini barangkali sebagai penutup ya. Bang Yanto terakhir ini ya. Kenapa sih Bang Yanto begitu senang sekali gitu kan tadi membina atau mewadahi teman-teman pemusik lintas usia, lintas profesi di Tangerang Music Community. Ya tentunya didasari oleh berkaca kepada diri saya sendiri. Dulu 25 tahun yang lalu saya seperti apa misalkan kayak gitu. Nah sekarang saya di usia seperti ini, apa nggak mungkin saya seperti senior saya yang sekarang 68? Kalau sayanya juga egois, nggak memikirin, apa nggak saya digituin juga nanti? Artinya sebagai contoh menyemangati anak-anak saya barangkali, bukan adik-adik lagi, karena anak saya udah main band gitu kan. Anak-anak saya atau adik-adik saya lihat seperti ini, karena kalian akan seperti ini nanti. Kalau kalian tidak menghargai ini, kalian juga tidak akan pernah dihargai oleh juniornya nanti. Semangatnya itu, semoga silaturahminya berjalan dengan baik, tidak putus range-nya, tidak putus jenjangnya gitu, terus berhubungan terus. Itu yang saya senang sekali karena itu. Saya suka sekali dengan silaturahmi, baik yang junior maupun yang di senior di atas saya. Begitu Bang Edi. Bang Marin mungkin ada pesan-pesan khusus? Ya, pesan saya buat terkait misalnya dengan pelaksanaan lomba festival band pelajar. Yuk, sekali lagi saya ingin mengajak kesempatan ini ambil, kesempatan ini raih, kesempatan ini ikuti untuk bisa berajang kreasi, di mana ini menjadi sebuah forum pertemuan teman-teman band pelajar
yang bisa juga menjadi ajang pembuktian untuk bisa meningkatkan eksistensi dirinya di dalam, walaupun barangkali main band itu baru sekedar hobi, tetapi siapa tahu main band itu adalah jalan hidupnya yang nanti ketemu sebagai istilahnya makom dari nasib perjalanan hidup kita. Karena itulah menurut saya, yuk para pelajar, para pembina, guru-guru, silakan daftarkan diri Anda, silakan daftarkan anak-anak asuh Anda untuk ikut di dalam festival band pelajar se-Banten yang dilaksanakan oleh Tangerang Music Community atau TMC dan didukung oleh Dewan Kesenian Kota Tangerang. Saya closing statement boleh? Boleh. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bang Madin, Bang Medi, dan teman-teman semuanya yang menonton podcast ini, barangkali salah satu tempat apresiasi saya pikir penting sekali, karena tadi di samping kita menunjukkan kreativitas, berapresiasi, menunjukkan bahwa evaluasi kita seperti apa. Ini di sini saya lihat nih, kalau kita melihat ke depan, ini luar biasa tempatnya. Kalau menjadi tempat apresiasi komunitas, ada komunitas A, komunitas B, karena saya banyak sekali komunitas yang bergabung di Tangerang Music Community. Saya berharap dari Bang Madin, Bang Medi, mudah-mudahan Ayu bisa mendengar ini nih, ya, karena kesempatan win-win solution-nya ketemu, saya lihat ini. Yep. Ya, sementara itu aja, artinya saya berharap ada siapapun bisa memfasilitasi win-win solution-nya ketemu untuk tempat apresiasi. Ya. Demikian Bang Medi. Baik, terima kasih. Semangat kata kuncinya. Terus kemudian jangan lupa tetap berkarya. Musik modern seperti Lalang, musik tradisional jangan dilupakan. Ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.